wabarakatuh. Senang sekali masih dapat belajar meskipun berada di tengah pandemi COVID-19. Karena situasi yang tidak memungkinkan kita bertemu dan belajar secara langsung di dalam kelas, maka SMP Negeri 7 Probolinggo mengadakan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19 dengan tujuan siswa-siswi tetap dapat belajar dengan baik meskipun berada semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang. Untuk siswa-siswi kelas 9, mata pelajaran bahasa Indonesia melalui video ini akan belajar bersama saya, Mada Ayu Haryani. Tak bisa baca tulis, Sebelum belajar, jangan lupa berdoa. banyak hal. Guruku, terima kasihku. Selesai, terima kasih sudah berdoa sebelum belajar. Anak-anak, bahasa Indonesia kelas 9 untuk semester ganjil ada 3 bab yang akan dipelajari. Yang pertama, menyampaikan pidato persuasif. Yang kedua, memberi tanggapan dengan santun. Yang ketiga adalah menyusun cerita pendek atau cerpen. Dan dalam video ini yang akan kita bahas adalah menyampaikan pidato persuasif. Ini adalah kompetensi dasar yang harus dikuasai pada bab pidato persuasif. Dalam video ini akan dibagi menjadi 3 materi sesuai dengan kompetensi dasar. Dan ini adalah materi yang pertama berdasarkan kompetensi dasar 3.3. Mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Indikatornya, apakah kalian sudah menguasai ini adalah jika kalian dapat melakukan 2 hal. Yang pertama, menyampaikan kembali isi teks pidato. Yang kedua, mengidentifikasi gagasan yang ada di dalam teks pidato. Jadi, ketika kalian diberikan atau disajikan sebuah teks pidato untuk dibaca, kalian dapat menyampaikan kembali isi teks pidato dengan bahasa kalian. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi gagasan apa saja yang ada di dalam teks pidato. Untuk menguasai kompetensi dasar dalam teks pidato persuasif, kita akan mulai dari definisi pidato persuasif. Apakah itu pidato? Maaf, maksud saya, apa definisi pidato? Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Sedangkan persuasif adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Jadi, pengertian pidato persuasif secara utuh adalah kegiatan penyampaian pendapat, ide, atau gagasan melalui sebuah pembicaraan di depan umum dengan tujuan mengajak serta mempengaruhi para pendengar agar mereka mau mengikuti ajakan pembicara. Di buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 disebutkan pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Apakah kalimat ini membuat kalian bingung? Apa hubungannya pidato persuasif dengan bagian dari teks eksposisi? Kita ingat kembali bahwa tujuan dari pidato persuasif adalah untuk meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu. Bagaimana caranya kita dapat meyakinkan seseorang jika kita tidak memberikan uraian atau paparan? Nah, disitulah fungsi dari teks eksposisi. Di sini dijelaskan ada 3 tipe yang berbeda dari teks eksposisi. Eksposisi untuk mengubah sikap orang, kemudian untuk mempromosikan sesuatu, yang ketiga untuk membela suatu kasus. Masih di dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 9, ada 3 cara untuk mempersuasi. Yang pertama dengan etika, yaitu menunjukkan tentang yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, tentang benar dan salah. Kemudian emosi, menggugah perasaan audiensi menggunakan kalimat-kalimat yang membuat audiens merasakan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah logika, kita memberikan paparan yang masuk akal. Untuk mengetahui apakah kalian menguasai kompetensi 3.3, maka akan disajikan sebuah teks pidato yang harus kalian baca dan cermati. Kalian harus baca secara utuh dari awal hingga akhir. Kalian harus temukan apa tema dalam pidato ini, kemudian apa saja gagasan yang ada di dalam teks pidato berikut. Di situ ada nomor yang menunjukkan paragraf. Kemudian di kalimat kelima, di sini adalah kalimat persuasif.
Silahkan kalian baca teks ini perlahan, kalian cermati, nanti kalian dapat mengulang kembali video ini. Setelah kalian membaca teks pidato tersebut, apakah kalian bisa menjawab dua pertanyaan ini? Yang pertama, apa isi teks pidato tersebut? Yang kedua, apa gagasan dalam teks pidato tersebut? Silahkan kalian tuliskan di dalam buku. Kalian koreksi kembali, putar ulang video ini pada teks pidatonya. Jika kalian dapat menjawab dengan benar, artinya kalian dapat menguasai kompetensi dasar. Kita lanjut pada materi yang kedua, berdasarkan kompetensi dasar 4.3, yaitu menyimpulkan gagasan. Jika tadi hanya mengetahui atau menceritakan kembali, kemudian gagasan apa saja yang ada, di kompetensi ini kalian harus dapat menyimpulkan, yakni merangkai gagasan-gagasan yang ada menjadi kalimat yang utuh. Indikatornya adalah menyimpulkan isi teks pidato yang dibaca. Dalam buku paket Bahasa Indonesia, menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif, berikut ini merupakan unsur yang harus diperhatikan untuk mendapatkan kesimpulan dari pidato persuasif. Kalian harus tahu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Di sini sudah dijelaskan, dapat kalian baca. Dan yang paling penting di sini digarisbawahi di bagian isi, sebaiknya berisi pokok pikiran disertai dengan alasan untuk meyakinkan atau mendukung pandanganmu secara logis. Di sini juga ada lembar kerja untuk menyimpulkan pidato persuasif. Kalian akan mendengarkan pidato yang ada di radio atau televisi, kemudian kalian tuliskan temanya, pembicara, dan yang lain-lain. Dan ini adalah materi yang ketiga. Kompetensi dasar 4.4, menuangkan gagasan. Artinya, kalian harus dapat menulis teks pidato, kemudian kalian dapat berpidato sesuai dengan teks yang sudah kalian tulis. Mohon diperhatikan, ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dapat menyampaikan pidato dengan baik. Menentukan tema, menyusun kerangka pidato, mengembangkan kerangka pidato menjadi pidato yang utuh, berlatih pidato, berpidato sesuai dengan teks yang sudah kalian buat. Di sini akan dipaparkan satu persatu, menentukan tema. Tema adalah hal pokok yang harus dimiliki terlebih dahulu. Kemudian menyusun kerangka pidato, diawali dari salam pembukaan dan diakhiri dengan salam penutup. Nanti kalian dapat men-style ulang atau memutar ulang video ini. Yang ketiga, mengembangkan kerangka pidato menjadi pidato yang utuh. Kemudian berlatih pidato. Ini yang harus dilakukan adalah persiapan mental dan menguasai materi. Yang kelima adalah berpidato sesuai dengan tes. Bagaimana? Siap untuk berpidato? Jangan ragu, kalian pasti bisa. Ini adalah tips berpidato. Kalian harus berpidato, menguasai materi, berpakaian sopan, kemudian bersikap rileks, tidak boleh arogan, tetap rendah hati, tetap sopan. Itu tadi materi pidato teks persuasif. Nanti kalian dapat memutar ulang video ini. Sekali lagi, jika kalian merasa kurang jelas, kalian dapat memutar ulang video ini. Sekarang, mari kita berdoa untuk menyelesaikan pembelajaran pada video kali ini. Berdoa silakan. Selesai. Terima kasih sudah belajar melalui video yang telah saya buat, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dengan kata, kalimat, atau materi yang kurang jelas atau terlalu cepat. Sekali lagi kalian dapat memutar ulang video ini untuk belajar lebih baik lagi. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.